Kim Jong-un, pemilik senjata nuklir dengan jangkauan yang diklaim mampu menembus langit negara Paman Sam, kembali mengguncang panggung geopolitik dunia. Dalam pidato terbarunya, pemimpin Korea Utara itu melontarkan pernyataan yang membuat Benjamin Netanyahu dan para sekutunya ketakutan. Secara terbuka, Kim Jong-un menyebut Israel sebagai teroris bentukan Amerika Serikat. Bagi sebagian orang, pernyataan ini mungkin terdengar klise, namun tidak dengan para analis militer barat. Ucapan Kim Jong-un tersebut tidak bisa dianggap enteng. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi Pyongyang berani melontarkan pernyataan sekeras itu? Apa pesan tersembunyi yang ingin disampaikan Korea Utara kepada dunia? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik channel Getline. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Korea Utara kembali melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian dunia internasional. Kali ini, Pyongyang secara terbuka menyebut Israel sebagai teroris bentukan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut tentu terdengar ekstrim bagi sebagian orang, bahkan mungkin dianggap propaganda khas negara tertutup seperti Korea Utara. Namun yang membuat klaim ini mengejutkan adalah sumbernya. Pernyataan tersebut tidak datang dari pejabat tingkat menengah, bukan pula dari juru bicara militer, melainkan langsung dari Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Bagi banyak pihak, pernyataan ini terdengar sulit dipercaya. Namun alih-alih langsung menolaknya mentah-mentah, menarik untuk membedah konteks dan alasan di balik klaim tersebut. Pernyataan itu disampaikan Kim Jong-un saat berpidato dalam sebuah pertemuan penting di Pyongyang yang membahas dinamika konflik global. Dalam pidatonya, ia menyinggung berbagai konflik internasional yang dinilai memperburuk stabilitas dunia, termasuk konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Di tengah pidatonya, Kim Jong-un secara khusus menyoroti Israel. Ia menyatakan bahwa Israel bukanlah sebuah negara dalam pengertian yang sah, melainkan sebuah proyek kekerasan yang didukung dan dikendalikan oleh Amerika Serikat. Menurutnya, Israel hanyalah instrumen geopolitik Washington untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini sontak mengundang reaksi beragam, baik dari media internasional maupun pengamat geopolitik. Kim Jong-un menggambarkan Israel sebagai perpanjangan tangan kekuatan Amerika Serikat. Ia berargumen bahwa kebijakan luar negeri Israel tidak bisa dilepaskan dari kepentingan strategis Washington. Dalam pandangannya, Amerika Serikat menggunakan Israel sebagai alat untuk mengekang negara-negara yang dianggap sebagai lawan, seperti Iran dan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kepentingan Barat di kawasan tersebut. Jika ditoah lebih dalam, pandangan ini sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa dasar. Amerika Serikat memang dikenal sebagai pendukung utama Israel, baik secara politik, militer, maupun ekonomi. Selama puluhan tahun, Washington telah mengucurkan bantuan dana dalam jumlah sangat besar kepada Israel. Bantuan tersebut tidak hanya berupa dukungan diplomatik di forum internasional, tetapi juga bantuan militer bernilai puluhan miliar dolar Amerika. Dana tersebut digunakan Israel untuk memperkuat sistem pertahanan udara, mengembangkan persenjataan canggih, serta meningkatkan kemampuan militernya secara keseluruhan. Dengan dukungan tersebut, Israel kini menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer paling dominan di Timur Tengah. Bagi sebagian orang, bantuan ini mungkin dipandang sebagai bentuk solidaritas antar sekutu. Namun bagi pihak lain, termasuk Korea Utara, bantuan tersebut lebih tepat disebut sebagai investasi strategis. Dengan memperkuat Israel, Amerika Serikat secara tidak langsung menciptakan sebuah benteng militer di kawasan Timur Tengah. Israel menjadi alat strategis untuk menghadapi musuh-musuh Washington di kawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sudut pandang inilah Kim Jong-un menilai bahwa Israel lebih layak disebut sebagai proyek geopolitik Amerika Serikat ketimbang negara yang benar-benar independen. Keberanian Korea Utara menyebut Israel sebagai negara teroris juga tidak muncul tanpa latar belakang historis. Korea Utara dan Israel memang tidak memiliki hubungan diplomatik. Sejak awal berdirinya Israel pada tahun 1948, Pyongyang secara konsisten menolak mengakui keberadaan negara tersebut. Korea Utara bahkan secara terbuka memihak perjuangan Palestina dan mendukung hak rakyat Palestina atas tanah mereka. Dalam berbagai kesempatan, Korea Utara berulang kali mengecam tindakan militer Israel terhadap warga Palestina. Pyongyang juga menyatakan dukungan terhadap kelompok-kelompok yang menentang pendudukan Israel. Sikap ini telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Korea Utara selama beberapa dekade dan terus dipertahankan hingga hari ini.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap Korea Utara bukan sekedar dukungan simbolis terhadap Palestina. Lebih dari itu, Pyongyang tampaknya berupaya mendorong terbentuknya tekanan internasional terhadap Israel. Dengan mengkritik Israel secara terbuka di forum PBB, Korea Utara berharap negara tersebut dapat dikenai sanksi internasional. Israel sendiri menanggapi pernyataan tersebut dengan menuduh Korea Utara menyebarkan propaganda politik. Namun ketegangan tidak berhenti di situ. Sebelumnya, Kabinet Keamanan Israel dilaporkan menyetujui rencana bertahap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki jalur Gaza secara penuh. Rencana ini diklaim bertujuan untuk mengendalikan keamanan wilayah dan menekan pergerakan kelompok militan Hamas. Bagi Korea Utara, rencana tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Pyongyang dengan cepat mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Korea Utara menegaskan bahwa jalur Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, sehingga upaya pendudukan penuh oleh Israel tidak dapat dibenarkan. Beberapa waktu lalu, publik internasional sempat digegerkan oleh kabar mengenai reaksi keras Korea Utara terhadap tindakan Israel yang menangkap sejumlah aktivis internasional. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah seorang aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg. Pyongyang dikabarkan mengeluarkan peringatan keras kepada Israel, bahkan mengancam akan mengirim pasukan dan melancarkan serangan besar jika para aktivis tersebut tidak dibebaskan. Meski kebenaran informasi tersebut masih diperdebatkan, fakta menunjukkan bahwa para aktivis tersebut akhirnya dibebaskan oleh Israel. Hal ini kembali menegaskan posisi Korea Utara sebagai salah satu negara yang paling vokal mengecam kebijakan Israel di kawasan Timur Tengah. Selama ini, dunia sudah terbiasa melihat negara-negara seperti Iran dan Turki sebagai pihak yang paling keras mengkritik Israel. Namun kini, Korea Utara tampaknya ikut bergabung dalam barisan tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 yang digelar pada September lalu. Dalam forum internasional tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Song-gong menyampaikan pidato yang sangat keras terhadap Israel. Di hadapan perwakilan negara-negara dunia, ia secara terang-terangan menuduh Israel melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina. Tuduhan tersebut bahkan disebut melampaui kejahatan yang pernah dilakukan oleh rezim Nazi di bawah Adolf Hitler. Dalam pidatonya, Kim Song-gong menyinggung konflik antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut bahwa lebih dari 60.000 warga sipil Palestina telah menjadi korban dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Menurutnya, semua itu terjadi akibat ambisi Israel untuk menduduki seluruh wilayah Gaza secara paksa. Ia juga menegaskan kembali dukungan penuh Korea Utara terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Pada akhirnya, terlepas dari benar atau tidaknya klaim Korea Utara, pernyataan keras tersebut mencerminkan betapa kompleks dan rapuhnya tatanan geopolitik dunia saat ini. Dunia kini berada di titik di mana konflik regional dapat dengan cepat berubah menjadi krisis global, dan aktor-aktor yang sebelumnya dianggap tidak relevan bisa muncul sebagai penentu arah sejarah.